Selamat sore saudara pendengar yang saat ini masih menyatu bersama kami di 101.9 Radio Top FM Sukoharjo. Di kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali di acara Diponegoro Shoulder Talk, dan untuk sore hari ini nanti kita bakal berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sore hari ini sudah hadir. Beliau adalah Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letnan Kolonel Infantri Supri Siswanto SHMIP. Dan topik pada kesempatan sore hari ini adalah menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Sementara saya sapa dulu buat Komandan. Selamat sore Pak Dandim. Selamat sore Mbak Dewi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita bakal berbincang-bincang dengan beliau pada kesempatan sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan ulas dahulu sedikit tentang apa itu rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat. Sobat-sobat Diponegoro dan pendengar dimanapun Anda berada, rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat adalah proses seleksi untuk menerima warga negara Indonesia atau WNI agar dapat mengabdikan diri dan membangun karir di militer dengan berbagai tingkatan seperti Tamtama, Bintara, dan Perwira Prajurit Karir atau PAPK. Proses rekrutmen prajurit diselenggarakan setiap tahunnya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda bangsa untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat masa depan. Untuk mengetahui beberapa informasi penting yang berkaitan dengan proses rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat tersebut, bersama saya, Dewi Erlinawati, akan mengajak sobat-sobat Diponegoro dan saudara pendengar sekalian untuk menyimak perbincangan pada kesempatan sore hari ini dengan narasumber kita, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letnan Kolonel Infantri Supri Siswanto SHMIP, dengan topik pembahasan menjadi prajurit TNI AD adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Nah, untuk Anda semuanya, selamat sore, dan sobat-sobat Diponegoro dimanapun Anda berada, ada baiknya untuk pembukaan Pak Dandim biar memperkenalkan terlebih dahulu, karena tidak kenal maka tidak sayang. Terima kasih. Silakan Pak Dandim, monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dan pendengar semuanya. Perkenalkan diri, saya Letnan Kolonel Infantri Supri Siswanto, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kami diundang menjadi narasumber terkait dengan topik menjadi tentara itu adalah gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, itulah tadi sekelumit. Nah, sudah kita dengarkan bersama begitu ya. Perkenalan dari beliau Pak Dandim, dan untuk mengawali perbincangan kita di sore hari ini, dan mungkin sobat-sobat Diponegoro juga ingin tahu tentang penjelasan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat di Kodam 4 Diponegoro. Nah, untuk mengawali ini mungkin Komandan bisa menjelaskan tentang rekrutmen prajurit TNI AD dan apa saja proses ataupun tahapan-tahapan yang mungkin harus dijalani oleh para calon pada saat seleksi penerimaan. Begitu, Dan? Silakan. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi untuk para pemirsa sekalian, khususnya bagi para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia yang saat ini sedang menikmati indahnya sore hari ini, bahwa rekrutmen prajurit TNI AD merupakan proses seleksi. Jadi menerima warga negara Indonesia agar dapat mengabdikan diri menjadi tentara, baik itu di Matra Angkatan Darat dengan berbagai tingkatan. Dalam hal ini kita ada Perwira Karir, ada Bintara Karir, dan ada Tamtama Karir, Mbak Dewi. Kemudian cara mendaftarnya pun saat ini cukup simpel dan sederhana. Cukup kita mendaftarkan secara online, dan tentunya beberapa kali dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya disosialisasikan terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi, baik itu secara administrasi, kemudian kesehatan, fisik, kejiwaan, maupun kesemataan. Bahkan nanti dilanjutkan dengan tes mental, ideologi, dan tes psikologi, Mbak Dewi. Oke. Nah, kemudian untuk itu prajurit TNI adalah gratis ya, dan ya ini penerimaan gratis, tidak Mbak. dipungut Tidak apapun dipungut pokoknya. biaya. Jadi lebih mahal kita ke mall. Oh iya. Karena ke mall pun kita
bayar itu betul parkirnya. sekali. Iya, betul Ini daftar sekali. tentara gratis. Nah, jadi untuk para calon-calon tentara ini bisa diikuti dengan seksama perbincangan sore hari ini bersama Pak Dandim begitu ya. Nah, ini kemudian dan penjelasan tentang perubahan batas usia katanya ini ya. Kalau kita lihat bersama sudah disahkan revisi Undang-Undang TNI, di mana salah satu poin yang tercantum di dalamnya adalah berkaitan dengan penambahan usia pensiun untuk bintara juga tamtama yang semula 53 tahun, nah sekarang berubah menjadi 55 tahun. Dan apakah ini berpengaruh secara langsung terhadap batas usia maksimal para calon ini ya? Betul Mbak, jadi dengan adanya kemarin revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 khususnya perubahan usia pensiun untuk bintara dan tamtama yang semula dari umur 53 menjadi umur 55, tentunya berpengaruh terhadap proses seleksi kepada calon prajurit. Di mana saat ini pimpinan sudah memutuskan untuk perubahan usia yang semula itu maksimal 22 tahun, sekarang menjadi 24 tahun. Gitu ya. Jadi masih ada Tapi kalau Mbak Dewi pun kelihatannya tapi tidak bisa karena sudah 44, jadi lebihnya banyak. Iya, betul sekali, dan makanya saya juga jadi penyiar saja dan baik, terima kasih. Kemudian mungkin untuk tinggi badan atau beratnya mungkin apakah tinggi ini juga badan sudah semula tentuan? itu minimal 163 Mbak Dewi. Tapi sekarang itu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pemuda yang memiliki potensi namun memiliki keterbatasan khususnya di tinggi badan. Nah, sekarang kebijakannya untuk memperluas para pemuda supaya tetap bisa mengabdi itu menjadi 158. Gitu nje. Yang dulu 163. 163. Sekarang menjadi 158 cm. Tapi tetap aja kelihatannya Mbak Dewi nggak bisa juga karena hanya 150 nih. Enggak, saya 159 dan. Oh, 59. Karena kalau di tentara itu kitanya Mbak Dewi masuk yang semekot gitu. Jadi semeter kotor. Gitu ya. Oke, Dan. Baik, terima kasih ya. Itu tadi kita sudah mendengarkan bersama banyak sekali ini undang-undang yang harus direvisi gitu ya, dari tinggi badan yang semula 163 sekarang ternyata 158 sudah bisa mendaftar begitu ya. Kemudian untuk pengumuman tentang perubahan disampaikan masalah terbuka dan transparan begitu ya, dan yang berkaitan perubahan dalam persyaratan yang penting tersebut. Apakah juga telah dilaksanakan sosialisasi ini dan secara masif dikarenakan mungkin calon-calon peserta ini juga belum banyak yang tahu gitu ya, ataupun juga pas tidak mendengarkan di acara ini begitu. Betul Mbak, makanya dengan harapan kegiatan sore hari ini untuk meyakinkan kepada seluruh masyarakat, pemuda-pemudi bahwa informasi yang kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah A1. Artinya bahwa untuk perubahan menjadi prajurit TNI dengan syarat tinggi itu telah dirubah dari 163 menjadi 158 cm. Kemudian terkait dengan umur dari batas maksimal 22 tahun menjadi 24 tahun. Dan itu sudah diresmikan, sudah disahkan, sehingga para pemuda-pemudi sekali lagi yang memiliki potensi semangat pengabdian untuk menjadi prajurit TNI terbuka sangat luas bagi rekan-rekan semuanya. Dan perlu digarisbawahi, gratis, tidak dibungut biaya sepeser pun. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Kemudian untuk para calon ini dan mungkin bisa disampaikan juga sebenarnya tesnya itu meliputi apa saja begitu? Tesnya itu Mbak ada tes administrasi, ada tes kesehatan, ada tes kesmaptaan, ada tes psikologi, ada tes mental ideologi. Ternyata banyak banget ya. Banyak. Tapi dari serangkaian tes yang dilaksanakan itu nanti akan di-ranking. Nah, dari semua hasil total nilai tes yang dilakukan itu nanti akan di-ranking mana yang paling tinggi sampai dengan yang terendah untuk menentukan siapa yang nanti akan mengikuti tes berikutnya. Jadi kita pastikan bahwa dalam proses seleksi ini berlaku transparan, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya berlaku transparan. Jadi tidak usah ragu-ragu. Iya, kira-kira prosesnya itu ada berapa tes ya? Ada berapa proses gitu, dan ini pengumuman pertama, terus nanti ikut lagi pengumuman kedua gitu.
Oh, ini cepat, Mbak. Oh, gitu. Kurang lebih dari sekian rangkaian yang tadi kita jelaskan beberapa tes itu kurang lebih hanya 1 bulan. Oh, gitu, Nji. Ya, betul. Karena rencana nanti November itu sudah akan dibuka pendidikan. Oh, gitu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk adik-adik dimanapun Anda berada yang saat ini sudah siap untuk menjadi calon-calon tentara, gitu ya, silakan bisa mencari informasi lebih detail bagaimanakah cara pendaftaran, juga proses-prosesnya gitu ya untuk mendaftar. Nah, ini kemudian penjelasan tentang perubahan batas usia tadi juga sudah disampaikan gitu ya. Tapi ini saat ini telah disahkan juga revisi Undang-Undang TNI begitu ya. Ini usia maksimal para calon tadi 55 atau 24. 55 itu usianya Mbak Dewi. Betul sekali, dan masuk tentara itu maksimal 24. Iya. Ini karena di salah satu poinnya juga tercantum dalamnya adalah berkaitan dengan penambahan usia pensiun tadi ya, yang semula 53 sekarang menjadi 55 gitu ya, Dan ya. Itu yang masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 bahwa penambahan usia pensiun untuk bintara tamtama yang semula dari 53 menjadi 55 tahun. Sehingga dengan bertambahnya usia dinas, maka untuk proses seleksi ini ada perubahan juga dari maksimal 22 menjadi 24 tahun. Seperti saya dulu juga daftarnya kan 2 kali, Mbak. Gitu, jadi waktu pertama lulus SMA, daftar taruna gagal juga. Alhamdulillah di kesempatan berikutnya kami baru bisa masuk. lagi. Nah, dan kalau sampai detik ini melihat antusias dari para peserta calon-calon tentara ini, apakah memang sudah memenuhi kuota atau belum? Kalau belum, apakah sudah ada terobosan-terobosan kepada warga masyarakat agar bisa kuota ini bisa terpenuhi atau lewat sosialisasi ke sekolah-sekolah atau bagaimana begitu, Dan? Intinya pada kesempatan sore hari ini kami menghimbau kepada seluruh rekan-rekan muda-mudi bagi yang memiliki potensi, memiliki semangat, memiliki cita-cita untuk menjadi prajurit TNI, itu kesempatannya terbuka sangat lebar. Khusus bagi rekan-rekan atau muda-mudi yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, kebetulan kami Komandan Kodim 0726 Sukoharjo juga memiliki program, yaitu pembinaan jasmani secara gratis. Dan ini sudah terbukti, Mbak Dewi. Jadi kami sejak menjabat jadi Dandim Sukoharjo Desember 2024, kami langsung bikin program pembinaan jasmani gratis ini. Kemudian di bulan Januari kebetulan tuh ada rekrutmen secata dan secaba gelombang 1. Kalau yang sekarang kan gelombang ketiga. Dulu Januari itu gelombang 1. Alhamdulillah dari 300 yang kita bina, karena kan yang kita bina itu untuk umum, Mbak Dewi. Jadi ada yang kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, bahkan ada juga yang sudah lulus. Itu ada 100 orang yang mendaftar. Oh, gitu. Dan alhamdulillah dari 100 itu yang lulus dari wilayah Kabupaten Sukoharjo itu ada 71. Oh, gitu. Dan itu gratis, tidak ada yang dipungut biaya sepeser pun. Dari yang kita bina jasmaninya di Kodim 0726 Sukoharjo. Kemudian di bulan Juni itu rekrutmen tahap 2. Itu ada juga dari 100 yang mendaftar, dari anak-anak muda yang kita bina itu, dari 100 yang daftar itu lulus 66 orang. Jadi bagi para muda-mudi jangan pernah ragu-ragu. Kami Kodim 0726 Sukoharjo sudah membuktikan bahwa banyak dari anak-anak muda khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo ini yang terbukti mendaftar masuk menjadi TNI gratis, tidak dipungut biaya apapun, baik dari yang gelombang 1, gelombang 2 maupun yang saat ini memasuki proses gelombang ketiga, Mbak Dewi. Dan kalau tadi sudah disampaikan untuk ada jasmani tadi ya, pembinaan jasmani itu dilakukan setiap hari atau setiap minggu, karena kan mungkin masih ada dari adik-adik SMA yang mungkin belum lulus ingin ikut pembinaan jasmani agar memang mentalnya boleh. Mbak Dewi pun kalau mau ikut boleh, karena kita terbuka untuk umum. Itu gimana, Dan? Apa setiap hari harus di jadi program ini kita laksanakan seminggu 3 kali, Mbak. Seminggu 3 kali. Jadi hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Gitu. Pelaksanaannya setelah sholat asar 15.30 sampai dengan selesai. Jadi semuanya boleh ikut, karena sampai dengan detik ini ada yang masih kelas 1 SMA. Artinya kan kalau dia punya cita-cita nanti kan berarti dia masih punya waktu 3 tahun. Jadi pembinaannya lebih lama. Ada yang kelas 2,
Tapi memang mayoritas banyak adalah kelas 3 SMA. Ada juga yang sudah lulus, bahkan ada juga Mbak yang sudah kuliah semester 7. Mau lulus, sudah proses skripsi. Kebetulan kemarin saya tanya yang bersangkutan pengen mendaftar dari SEPAPK, dari prajurit karir, dari sarjana. Jadi mereka menyiapkan diri di sela-sela kesibukannya kuliah, sore menyempatkan diri untuk pembinaan jasmani dengan harapan begitu nanti dia selesai kuliah di wisuda bisa langsung mendaftarkan diri ke prajurit karir, perwira karir. Luar biasa ya, dan ini kalau di Kodim itu sudah ada pembinaan jasmani, jadi untuk seluruh peserta itu jadi semakin semakin percaya dan bisa dikendalikan. Oh ini kurangnya begini, begitu ya malahan. Betul. Jadi sekalian memang kita fasilitasi untuk sharing atau konsul Mbak. Jadi pertama akan kita arahkan bagaimana kondisi awal kesehatannya. Barangkali mungkin ada yang minus, berarti mungkin bisa diobati atau dilasik. Kemudian kalau misalnya ada kendala di gigi bisa ditambal, atau mungkin punya varises bisa disuntik. Intinya kita menyarankan, menganjurkan supaya melaksanakan medical check up, sehingga dari medical check up itu kita akan mengetahui kekurangan di bidang kesehatan kita seperti apa, masih ada waktu, kalau memang perlu harus dioperasi, hingga ada rentang waktu untuk sampai dengan proses pendaftaran. Apakah selama ini yang sudah mengikuti itu juga banyak kendala-kendala seperti itu, Dan? Alhamdulillah sih tidak ada sih Mbak Dewi, karena rata-rata kan mereka anak-anak muda yang memang sudah betul-betul siap ya. Betul siap. Ya paling kendala-kendala kecil seperti varises, kemudian giginya berlubang, itu kan masih bisa ditambal dan suntik lah. Artinya tidak terlalu berat gitu. Baik, terima kasih sekali. Ini luar biasa ya. Jadi untuk adik-adik yang sudah pengen sekali mendaftar jadi calon-calon tentara, nggak usah bingung, nggak usah minder, karena memang ini betul-betul penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Begitu kan, Dan? Ya kalau dulu-dulu itu memang punya image kalau nggak pakai cuan paling nggak lolos gitu ya, Dan. Nah sekarang sudah bisa dibuktikan. Sudah ada buktinya. Dari sekian peserta yang mengikuti pembinaan jasmani, ternyata yang lolos juga sudah 50% lebih gitu. 71% Mbak di gelombang 1, 66% di gelombang kedua. Itu baru khusus di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Karena kebetulan saat ini untuk pendaftaran itu kan websitenya sesuai dengan nomor NIK masing-masing. Jadi kalau dia NIK-nya pakai NIK-nya Sukoharjo, berarti pendaftarannya menggunakan website Sukoharjo. Beda mungkin dengan zaman dulu kami masih secara universal. Nah, sekarang kan lebih tertib, jadi per wilayah supaya pengendalian dan pengawasannya lebih mudah. Kalau ini yang sampai saat detik ini, Dan, itu yang paling banyak itu memang di Sukoharjo nih khususnya ya. Itu dari Kabupaten Sukoharjo atau sudah meliputi seluruh wilayah di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo ini? Seluruh kecamatan, dari 12 kecamatan ada semua. Gitu ya. Sudah ada yang mendaftar gitu Sudah ada yang mendaftar. Cuman kalau yang melaksanakan pembinaan jasmani di Kodim, rata-rata memang yang zonasinya di kota-kota yang Kodim. Karena kalau misalnya seperti Kartosuro dia kan hampir 1 jam harus pembinaan fisik di Kodim kan terlalu jauh. Barangkali dia bisa pembinaan fisik di tempat yang lebih dekat dari wilayah dia tinggal, Mbak. Iya. Baik, terima kasih, dan perbincangan kita sangat menarik. Mudah-mudahan untuk para calon-calon tentara yang mau masuk ini sekarang sudah betul-betul sudah plong setelah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dandim begitu ya. Sebelum kita berpisah, Dan, ini saya mau minta saran tersendiri khususnya untuk para adik-adik calon-calon yang mau mendaftar di Bintara maupun Tamtama ini. Makasih Mbak Dewi. Saya Letnan Kolonel Infanteri Supri Seswanto, Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, merupakan anak orang tidak punya. Bapak ibu saya tidak pernah sekolah. Sampai dengan detik ini bapak ibu saya tidak ada yang bisa baca tulis. Iya. Tapi anaknya luar biasa loh. Apa Mbak Dewi? Saya pengen sampaikan kepada seluruh rekan-rekan muda-mudi ini bahwa semua orang punya potensi untuk sukses. Betul. Semua orang punya potensi untuk menjadi orang hebat. Nah, dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia yang memiliki potensi semangat pengabdian untuk menjadi prajurit TNI. Ayo bergabung, segera daftarkan diri Anda untuk menjadi prajurit TNI mulai tanggal 15 September sampai dengan tanggal 11 Oktober. Kemudian langsung validasi di Ajen Rem terdekat atau mungkin bisa di Ajenda 4 di Ponorogo.
untuk bergabung menjadi prajurit TNI. Sekali lagi saya berpesan kepada adik-adik saya, masa lalu tak bisa dirubah, tapi masa depan bisa diperjuangkan, Mbak Dewi. Luar biasa. Nah, lebih baik kita capek menyiapkan masa depan daripada capek mencintai seseorang tapi cuma dianggap teman. Luar biasa. Luar biasa. Ini Pak Deden sebagai contoh ya, sebagai contoh kehidupan di awalnya seperti itu dengan latar belakang orang tua yang seperti itu, ternyata beliau mampu untuk menjadi orang yang hebat begitu ya. Kalau Pak Dandim bisa, kenapa kita tidak? Nah, itu prinsipnya Mbak, kita harus yakin bahwa semua orang harus punya komitmen, punya semangat, yang lain bisa, kita harus bisa. Betul apalagi sekali. kita yakin bahwa semua orang punya potensi untuk sukses. Baik, terima kasih sekali Dan atas kehadirannya pada kesempatan sore hari ini. Nanti kalau Mbak Dewi nggak bisa daftar, putra-putrinya yang bisa daftar. Gitu ya Dan? Iya bisa. Putrinya cuma satu, sudah married Dan. Oh ya nggak apa-apa, kalau mau. Cuman kebetulan saja mantunya sudah jadi TNI AD Dan. Alhamdulillah. Iya. Berarti udah keluarga besar TNI juga Mbak? Betul, ya. Terima kasih sekali. Oke Dan, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini, saudara pendengar. Terima kasih Mbak, sama-sama. Dan juga sobat-sobat Ponorogo dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesetiaan Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di acara sore hari ini, bincang-bincang kita di Ponorogo Soldier Talk pada kesempatan sore hari ini bersama Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letnan Kolonel Infantri Supri Siswanto SHMIP dengan topik pembahasan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih atas kesetiaannya dan insya Allah nanti kita akan sudah kembali di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Oke, terima kasih. Saudara pendengar, dengan demikian selesai sudah perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Insya Allah sudah kembali di lain kesempatan. Jadikan Sukoharjo tetap makmur dan damai. Wassalamualaikum, selamat sore dan yuk mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.